ketika bertugas membawa barang dagangan milik Khadijah dan Syria. Selama hidup bersama keluarga Abu Thalib, Muhammad berusaha untuk tidak menambah beban namanya, apalagi beliau tahu bahwa Abu Thalib memiliki banyak anak dan hidup dengan kondisi pas-pasan. Untuk itu, Muhammad meminta izin kepada Abu Thalib agar diperbolehkan menggembalakan kambing milik para saudagar kaya di Mekah. Wahai paman, apakah aku boleh mengembala kambing seperti teman-temanmu? Jika hal itu tidak beratkan dosamu, lakukan saja. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2262 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada nabi kecuali pernah menjadi penggembala kambing. Mereka bersahabat apakah engkau juga wahai Rasulullah? Beliau berkata, iya, saya telah menggembala dengan imbalan beberapa hilal dari penduduk Mekah. Dengan menggembala kambing, Muhammad berlatih untuk bersabar dan menjadi seorang pemimpin. Tanpa betul kesal, setelah aktivitasnya Muhammad dan mengatakan hal tersebut membuat para saudagar puas dengan hasil kerjanya. Aku sangat senang melihat suatu orang kami. Ia sangat rajin dan sekarang beruntung dan memilikinya. Abu Thalib sungguh aku dan menyukai bekerja dengannya. Ia pasti tidak ingin merepotkanku. Menurutku, Muhammad tidak seperti para pemuda kebanyakan di Mekah yang lebih suka hiburan daripada bekerja keras. Muhammad memang sangat menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Dia berusaha memenuhi semua yang pernah dilakukan. Sewaktu menggembala, Muhammad sering berpikir tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Siapakah yang menciptakan bintang-bintang yang berkilauan di langit? Dan siapa yang menjadikan jalan yang semua makhluk? Dan siapa pula yang membaca berdatang? Sungguh pasti dia zat yang berkuasa. Berbagai pertanyaan muncul di benak Muhammad. Hal tersebut yang membuatnya selalu sibuk merenung dan terjaga dari perbuatan buruk yang dilakukan oleh para pemuda Mekah. Sesampai di kota, Muhammad mendengar auman musik perkalian dari sebuah rumah. Baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba tubuhnya merasa kelelahan. Beliau pun duduk dan tertidur. Hal yang sama terjadi lagi di hari berikutnya. Sejak saat itu, Muhammad tidak berminat untuk melihat hiburan musik atau lainnya. Beliau tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya dari perbuatan maksiat dan dosa. Muhammad lahir dari keturunan para bisnis. Beliau besar dalam lingkungan keluarga Abu Thalib yang juga berbisnis dalam hal perdagangan. Maka tidak heran jika Muhammad ingin menekuni bidang ini. Lagi pula peluang untuk berdagang lebih besar dibandingkan pekerjaan bercocok tanam jika melihat kondisi tanah Mekah yang cukup kering dan keras. Pada musim semi tahun 595 Masehi, para pedagang Mekah berencana untuk membawa barang dagangan ke Syria. Para saudagar kaya mulai mencari orang terdapat seorang saudagar wanita kaya bernama Khadijah. Abu Thalib mendengar bahwa Khadijah sedang mencari seorang agen. Tiba-tiba muncul bayangan Muhammad di benaknya. Kemudian Abu Thalib menawarkan jasa keponakannya itu kepada Khadijah. Wahai Khadijah, aku memiliki seorang anak muda berusia 25 tahun. Aku akan pergi bekerja kepadamu di agen. Aku berani mengajarkan bahwa ia mampu melaksanakan tugas itu. Pasti. Oke, udah ya anak-anak. Ya, ibu. Udah, segitu aja. Belum pulang. Belajar dulu selesai dulu. Gimana? Oke, tadi yang pertama apa?
bahwa Nabi Muhammad itu merupakan nabi terakhir. Kemudian dia juga mengabarkan bahwa Nabi Muhammad itu memiliki tanda-tanda kenabian seperti itu. Kemudian yang ketiga ada mengikuti perang Hijr. Perang Hijr. Nah, perang Hijr ini merupakan perang pertama Rasulullah pada usia Perang Hijr ini merupakan perang pertama Nabi Muhammad SAW pada usia 15 tahun. Nah, kenapa disebut perang Hijr? Karena ini merupakan perang kesucian. Perangnya terjadi pada bulan suci. Nah, ini perang itu antara keturunan Kinanah dengan keturunan Qais. Seperti itu. Kemudian selanjutnya meninggalkan tradisi buruk. Nah, tadi kan udah lihat ya di video, ada tradisi buruk apa aja yang ada di Mekah? Kemudian ada apa lagi? Iya, terus apa lagi? Berjudi. Kemudian menyembah berhala. Jadi Nabi Muhammad itu tidak mengikuti apa yang ada di sana ya. Kebiasaan buruk di sana itu tidak diikuti oleh Nabi Muhammad. Oke. Sampai sini udah paham semua anak-anak? Ada yang bertanyakan nggak? Tidak. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Silahkan berhitung 1, 2, 1, 2 mulai dari Mbak Yasin. 1, 2, 1, 2. Oke, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya ke depan sini. Kita duduk depan aja, oke? Oke. Ayo. Yang 1 sama 1, yang 2 sama 2 mana tadi? Ya. Ini berapa? 1 semua. Kamu berapa? Ya udah. Sekarang duduk melingkar di bawah, duduk melingkar ya sama kamu. Iya, melingkar. Nah, sekarang ini Ibu punya proyek untuk kalian membuat poster tentang aktivitas Nabi Muhammad yang sudah kita pelajari hari ini tadi ya. Jadi ini posternya silahkan dibuat semenarik mungkin.
mabuk-mabukan. Maju salah satu. Maju. Maju Kak. Diperhatikan ya. Pembelajaran hari ini yaitu aktivitas Nabi Muhammad saat anak-anak remaja. Yang pertama itu menggembala kambing pada usia 8 tahun. Terus yang kedua itu berdagang ke Syam pada usia 12 tahun. Yang ketiga itu mengikuti perang sejarah itu saat terjadi antara Rasulullah dan beliau. Keempat itu mengikuti tradisi yang baik dan meninggalkan tradisi yang buruk. Oke, beri tepuk tangan buat saya. Ya nanti ya. Jadi udah paham semuanya tentang pelajaran hari ini? Jadi apa? Ya. Jadi materi pembelajaran kita hari ini kalian bisa baca di buku SKI kelas 3, buku paket kalian yang sudah dimiliki. Kemudian kalian juga bisa melihat dari YouTube seperti yang sudah ibu tayangkan tadi ya. Nah kemudian ini punya tugas buat kalian. Ini ada barcode tugas. Iya nanti ibu kirim di grup WA orang tua. Ini dikerjakan di rumah. Nanti deadline-nya nanti malam. Tunggu sampai nanti malam ya. Kalau nggak terima saya gimana? Harus dikerjain dong, nanti nggak dapat nilai. Kamu tidak naik kelas. Nanti kamu udah naik kelas, makanya aku paling salah. Oke, sudah ya. Jadi itu tadi pelajaran kita. Minggu depan kita akan belajar tentang apa? Masa dewasa. Nah, Ikut lagi Bu. ya. Nah, tadi kan kita udah belajar
bareng-bareng ya.